Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Amelia Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Biro Jodoh Online, Kebutuhan atau Tuntutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang atau pendahuluan dari judul ini. Seiring perkembangan zaman pada teknologi memberikan kemudahan dalam akses berkomunikasi. Pada zaman modern saat ini, banyak aplikasi pencarian jodoh bermunculan yang membuat pencarian pasangan kini mengalami perkembangan dan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menemukan jodoh atau pasangan. Jika dahulu perkenalan atau pencarian pasangan diatur atau dikontrol oleh orang tua, maka zaman modern saat ini bisa mencari atau menemukan pasangan mereka sendiri lewat online, lewat aplikasi online. Bagi para pengguna yang sangat aktif menggunakan media sosial, menganggap bahwa aplikasi Biro Jodoh Online ini merupakan hal yang menarik dan menjanjikan, terutama dalam sebuah hubungan dengan bermodalkan ponsel dapat mengakses aplikasi sosial di mana saja dan kapan saja yang dapat diinginkan. Proses dalam menemukan pasangan sangat beragam. Ada yang memilih pasangan lewat offline dengan teman kerja, teman kuliah, maupun yang ditemukan di lingkungannya. Yang kedua yaitu cara online. Cara online ini mencari jodoh atau menemukan pasangan terasa lebih mudah dengan hanya mengunggah aplikasi gratis, mengisi profil dan memasang foto. Kita bisa menemukan jodoh hanya dengan lewat jari. Selanjutnya saya akan membahas terkait perkembangan aplikasi Biro Jodoh Online. Pemanfaatan internet dalam mencari pasangan sudah dilakukan sejak lama, mulai dari tahun 2004 sampai saat ini, dari aplikasi yang islami maupun aplikasi yang konvensional. Contoh dari aplikasi yang islami yaitu terdapat rumahtaaruf.com, ayataaruf.com, dan mawaddahindonesia.com. Selanjutnya untuk aplikasi konvensional terdapat Okcupid, Bitalk, Setipe, Wavo, dan Tinder. Itu aplikasi-aplikasi populer yang berada di Indonesia saat ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait kebutuhan dari aplikasi Biro Jodoh Online. Keberadaan aplikasi online saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat banyak, khususnya bagi yang belum menikah. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangi, diantaranya yang pertama ialah tingkat mobilitas yang tinggi pada masyarakat perkotaan yang bekerja dari pagi hingga larut malam di setiap harinya membuat mereka sulit untuk berkumpul dengan teman-teman ataupun sekedar bertemu untuk mencari pasangan mereka bagi yang masih jomblo atau single. Yang kedua, perputaran waktu yang sangat cepat di setiap hari membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan khususnya untuk hubungan asmara mereka. Yang ketiga, interaksi sosial pada masyarakat yang sedikit atau kurang dikarenakan kesibukan atau aktivitas masyarakat yang mengkesampingkan hal itu demi karir mereka. Yang keempat, karena susah dalam seseorang dalam menemukan pasangan secara langsung, yang membuat mereka minder atau malu untuk mencari pasangan secara langsung, dan mereka
dan mereka mencari mencari jalan alternatif dengan cara online. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak-dampak negatif yang kita bisa dapat apabila kita menggunakan aplikasi biro jodoh online atau menemukan pasangan secara online. Yang pertama, kita rentan terhadap cybercrime. Cybercrime di sini yaitu tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya internet. Jadi karena aplikasi tersebut online, kita bisa terkena tindak kejahatan tersebut, seperti bisa pemalsuan identitas, atau identitas kita dipakai untuk tindak-tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Yang kedua yaitu data yang kita peroleh dalam menemukan pasangan itu tidak valid, karena dalam aplikasi tersebut ada beberapa orang yang memasukkan, contohnya seperti alamat atau nama atau tempat tanggal lahir itu tidak sesuai dengan yang asli, dan oknum-oknum yang memalsukan data diri mereka untuk meraih keuntungan bagi mereka. Jadi bisa dibilang di sini ada oknum tertentu yang kita tidak tahu apakah niat mereka itu memang berniat untuk mencari pasangan atau hanya memanfaatkan dari data diri kita atau dari kita sendiri. Yang ketiga yaitu aplikasi biro jodoh online ini karena menggunakan internet pasti banyak menghabiskan pulsa atau kuota dalam mengaksesnya setiap hari, atau mungkin belum dapat jodoh jadi terus mengakses aplikasi tersebut. Yang terakhir yaitu aplikasi biro jodoh online ini bisa rawan dengan tindak pelecehan seksual, yang kita tahu banyak pelajar-pelajar yang berkenalan lewat medsos, mereka dibawa pergi dan bisa dibilang diculik dan dilakukan pelecehan seksual tadi. Jadi menurut saya untuk aplikasi biro jodoh online ini ada keuntungan dan kerugian yang bisa kita dapat, karena jika kita tidak berhati-hati maka kita bisa merasakan dampak negatif tersebut. Itu dampak negatif, sedikit dampak negatif yang bisa saya berikan. Yang pasti banyak dampak-dampak lainnya yang kita harus berhati-hati agar kita tidak terkena. Dan lebih baik kalau bisa mencari pasangan lewat offline saja, atau berkenalan lewat dengan lingkungan kita di tempat kerja, tempat kuliah, atau tempat lainnya di lingkungan, agar kita terhindar dari kejahatan teknologi maupun kejahatan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui WA saya dengan chat pribadi. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.